Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang tentunya ditulis oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan silahkan buka bukunya halaman 15 ya, poin yang ke-71 dari buku terjemah yang dibagikan. Baik, di situ sekali lagi halaman 15 poin 71 dan juga kita akan bahas 72. Nah, kata Imam At-Tahawi di sini rahimahullahu taala, wala nara as-sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-sayf. Kita tidak boleh memerangi seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali terhadap mereka yang wajib diperangi. Kemudian kata beliau, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulata umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanzi'a yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jal fariidatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afat. Baik, ini yang disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkaitan dengan poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya, yaitu berkaitan dengan darah, yaitu membunuh, berperang, memerangi dan seterusnya. Nah, jadi beliau menyatakan di sini bahwa jelas kami tidak boleh kita tidak boleh memerangi seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya berkaitan dengan darah kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, yang hadis yang ma'ruf, sibabul muslim fasqun wa qitaluhu kufrun. Jadi mencela, mencaci muslim itu termasuk kefasikan, adapun memerangi mereka termasuk kekufuran. Kemudian dalam Hajjatul Wada' Nabi SAW menyampaikan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu riqaba ba'd atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menyebutkan, jangan kalian kembali sepeninggalku kepada kekufuran, yakni kalian saling membunuh antara kalian. Dan ini hadis-hadis yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang haramnya saling membunuh, ya, haramnya memerangi seorang muslim selama dia tidak berhak untuk diperangi. Adapun yang mereka yang berhak diperangi tentu al-bughat, yang keluar dari pemimpin yang sah, pemberontak dan seterusnya, itu pun atas komando pemerintah. Itu pun sekali lagi atas komando pemimpin tertinggi. Bukan berarti masing-masing kelompok boleh memerangi pemberontak dan seterusnya. Dan ini yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala tentu berdasarkan nas yang tadi kita sampaikan, juga melihat maslahat dan juga mafsadat yang ada. Karena mafsadat tentu lebih banyak daripada maslahat yang mereka ingin dapatkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, poin yang ke-72, kita tidak boleh memberontak pemimpin-pemimpin kita dan ulil amri kita. Nah, jadi kita tidak boleh memberontak pemimpin-pemimpin kita dan ulil amri kita. Kemudian meskipun mereka berbuat zalim, kita tidak boleh mendoakan keburukan bagi mereka dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka.
kita berkeyakinan bahwa mentaati mereka sepanjang dalam ketaatan kepada Allah adalah wajib. Selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat, kita tetap mendoakan kebaikan untuk mereka berupa kebaikan jiwa dan kesehatan. Baik, bayul khaitul akhwat jamaah semuanya dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini berkaitan dengan pemimpin selalu diingatkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam salaf kita dalam kitab-kitab mereka. Di antara yang pernah kita lalui bersama Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam As-Sabuni, dan juga imam-imam Ahlul Hadis, imam-imam salaf mengingatkan kepada kita tidak bolehnya khuruj, tidak bolehnya keluar dari pemimpin yang sah. Ya, karena ini sekali lagi mafsadatnya lebih banyak daripada maslahat yang ingin mereka capai. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Baik, berkaitan dengan pemimpin, ya, berkaitan dengan pemimpin ini, kalau kita lihat jenis-jenis pemimpin ini, tentu yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemimpin yang kafir. Pemimpin yang kafir, ya sorih, jelas kekafirannya. Zalim, kafir. Kemudian yang ketiga, tidak jelas keadaannya. Tidak jelas keadaannya. Dan lebih kepada kezaliman. Lebih kepada kezaliman. Nah ini gambaran umum daripada pemimpin yang ada. Nah, jadi tentu yang imam yang adil, seorang muslim, imam yang adil, ini tentu kewajiban taat kepadanya tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi akan kesepakatan kaum muslimin berdasarkan ayat-ayat yang ada, hadis-hadis yang ada. Karena berbicara masalah taat kepada imam yang adil, ya, ini banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan akhir ayat dan juga ayat-ayat yang lain berkaitan dengan hal itu. Jadi oleh karena itu hal ini tidak ada masalah yang berkaitan dengan imam yang adil. Kemudian imam yang kafir. Imam yang kafir. Ya, imam dalam hal ini pemimpin maksudnya. Pemimpin yang kafir. Nah, ini pun para ulama mengatakan boleh keluar dengan syarat ada kemampuan. Boleh keluar dengan syarat ada kemampuan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fi burhan indakum minallahi fihi burhanu. Jadi tidak keluar daripada pemimpin yang sah kecuali kalian melihat dengan jelas ada kekufuran yang nyata yang berdasarkan dalil. Artinya kalau seorang pemimpin itu sudah jelas kufurnya, kemudian jelas dalilnya, tidak syubhat lagi, maka dalam hal ini boleh keluar. Oleh itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa idza waqa'a minas sultan al-kufra wa idza waqa'a minas sultan al-kufru as-sarih fala tajuzu ta'atuhu fi dzalik. Jika jelas kekufuran kepada atau pada pemimpin, maka tidak boleh taat kepadanya. Bal tajibu mujahadatahu liman qadira 'alaiha kama fil hadis. Bahkan wajib untuk mujahadah, yakni berjihad melawannya bagi barang siapa yang mampu. Liman qadira 'alaiha, yakni sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu dalam hal ini menimbang kemampuan, menimbang maslahat mafsadat dari keluarnya seorang terhadap pemimpin, itu pun salah satu di antara pertimbangan yang harus ada. Tidak boleh diringankan, tidak boleh diremehkan dengan melihat mentang-mentang pemimpinnya kafir atau keluar murtad, lalu dia semudah itu untuk keluar memegang senjata atau memeranginya tanpa menimbang maslahat dan mafsadat. Ini pun keliru. Nah, tapi poinnya adalah boleh seorang itu keluar apabila kafirnya pemimpin tersebut kafir yang sharih, kafir yang sahih, sesuai dengan dalil yang ada. Nah, sekarang yang menjadi poin adalah al-khuruj ala a'immati adz-dzalamah. Jadi keluar dari pemimpin atau memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang zalim.
Nah, ini jenis yang ketiga tentunya daripada pemimpin secara umum. Ada yang adil, ada yang kafir, ada yang zalim. Ada yang adil, ada yang kafir, ada yang zalim. Nah, yang zalim ini yang menjadi poin pembahasan kita. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Tahawi di sini. Kami tidak boleh memberontak, kita tidak boleh memberontak pemimpin-pemimpin kita dan ulil amri kita. Meskipun mereka berbuat zalim. Nah, ini yang jadi poin yang ada di sini. Nah, lalu ini disebutkan oleh sebagian imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka kata beliau tidak bolehnya keluar daripada pemimpin yang zalim ini disepakati oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau. Mananya kebanyakan dan bahkan boleh disebut sebagai kesepakatan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam salaf dalam bab ini itu tidak membolehkan keluar daripada pemimpin yang sah. Dan itu tadi kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun dalil-dalil dari haramnya tidak boleh keluar daripada pemimpin yang sah tentu banyak sekali. Yaitu yang pertama adalah perintah taat kepada mereka. Jadi perintah taat kepada mereka ini adalah salah satu dalil tentang keharaman keluar daripada mereka. Karena mafhum, pemahaman di balik perintah untuk taat kepada mereka adalah pemahaman dari mereka. Jadi semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah, pemimpin, maka itu juga sekaligus sebagai dalil keharaman tidak boleh keluar darinya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum, tadi kita sebutkan ini adalah perintah kepada kaum mukminin untuk taat kepada pemerintahnya. Sehingga mafhum daripada ayat itu, pemahaman di balik ayat itu adalah seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh tidak taat. Tidak boleh keluar daripada pemimpinnya. Nah, itu pemahamannya. Tentu ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan sesuai dengan batasan-batasan yang Allah buat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Sang Khaliq. Dan ini jelas sebagai batasannya. Walaupun itu pemimpin, walaupun orang tua, karena ini adalah hadisnya bersifat umum. Kemudian juga berkaitan dengan dalil ini, tadi kita sampaikan juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu tidak keluar daripada pemimpin sampai kalian melihat kekufuran yang sharih, kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki dalil atasnya. Nah, ini juga bagian daripada perintah untuk taat sekaligus larangan untuk keluar. Begitu juga larangan keluar juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan innahu yasta'milu alaikum umara fata'rifuna wa tankirun. Sungguhnya kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang kalian ta'rifun wa tankirun, kalian akui dan juga kalian tidak akui, maksudnya keburukannya. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Barang siapa yang tidak suka maka dia telah berlepas diri, dan barang siapa yang mengingkarnya maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatilum qalu la ma sallu. Jika demikian keadaannya, apakah kita akan memeranginya? Nabi SAW menyebutkan tidak selama mereka sholat. Nah, jadi ini hadis pun jelas ya, berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim itu akan ada tentunya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Namun apakah akan diperangi, apakah akan diberontak dan seterusnya, Nabi SAW tidak. Ma sallu, ya selama mereka sholat. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata mata mitatal jahiliyah.
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, maka hendaknya bersabar. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang faraqal jamaah, keluar daripada pemimpinnya shibron, walaupun sejengkal, famata, lalu dia mati, mata mitatal jahiliyah, maka kematiannya termasuk kematian jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Nah, dan juga kita ingat hadis yang kemarin ketika kita membahas berkaitan dengan al-abdu al-abiq, yaitu ketika kita membahas hamba atau budak yang lari daripada tuannya, kan itu kita sampaikan ada suatu hadis. Salasatun la tas'al anhum. Ada 3 orang yang kalian jangan tanya tentang mereka. Tentang azab yang mereka akan dapatkan nanti pada hari kiamat. Itu salah satu di antaranya adalah rajulun faraqal jamaah. Seorang yang keluar daripada pemimpin jamaah kaum muslimin, pemimpin yang sah, wa asa imamahu, lalu tidak taat kepada imamnya, tidak taat kepada pemimpinnya, wa mata asiya, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak taat kepada pemimpinnya. Dan ini adalah salah satu di antara 3 orang yang disebutkan dalam hadis tersebut, di mana Nabi SAW jangan tanya tentang mereka. Jadi mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah hadis-hadis yang di antara hadis yang sekian banyak yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang keluar daripada pemimpin. Nah, kemudian juga sisi pendalilan ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah Jamaah berkaitan dengan tidak bolehnya keluar daripada pemimpin. Nah, tadi kita sebutkan seluruh dalil tentang ketaatan kepada pemimpin itu adalah dalil berkaitan dengan haramnya keluar dari pemimpin. Satu. Kemudian yang kedua adalah seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan haramnya memerangi sesama muslim, sesama muslim, itu juga sebagai dalil tidak bolehnya keluar daripada pemimpin. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa apabila seorang itu telah keluar daripada pemimpin, maka pasti akan berakibat fatal. Nah, mafsadatnya lebih banyak di situ. Kalau dia langsung memberontak, memakai senjata, maka pasti akan terjadi peperangan di situ. Ya, perang saudara istilahnya. Nah, ini kalau sudah terjadi perang saudara, maka saling membunuh itu tidak susah untuk dielakkan. Memerangi satu sama lainnya susah dielakkan. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW tadi kita sebutkan hadisnya, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina seorang muslim itu termasuk bagian daripada kefasikan. Adapun memeranginya termasuk kekufuran. Ini juga bagian daripada hadis, pegangan daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Ini bentuk daripada mafsadatnya. Baik. Kemudian sisi pendalilan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah berkaitan dengan tidak bolehnya atau haramnya seseorang keluar daripada pemimpin adalah sikap para sahabat, sikap sahabat-sahabat Nabi SAW ketika ada pemimpin yang zalim yang memimpin mereka. Dan fakta yang masyhur sekali di kalangan kita adalah fakta Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi mereka tidak diragukan lagi bahwasanya Hajjaj ini adalah orang yang zalim, orang yang suka membunuh tanpa hak dan yang lainnya. Oleh karena itu sikap para ulama, terutama jumhur atau sahabat Nabi SAW, ini adalah merupakan dalil bagi Ahlus Sunnah Jamaah, dalil bagi salaf dalam hal ini. Ibnu Umar masih hidup pada waktu itu, Anas bin Malik, banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih hidup pada zaman itu, namun tidak keluar daripada Hajjaj bin Yusuf. Ini juga sebagai dalilnya. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhaj Al-Muslim, kata beliau menukil ucapan Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, innal Hajjaj adzabullah fala tudafi'u adzab Allah
biaidikum. Sesungguhnya hajat adalah azab Allah. Azab Allah untuk kita. Ya, untuk kita pada waktu itu ini kata Hasan Al-Basri, karena Hasan Al-Basri hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf. Sekali lagi kata Hasan Al-Basri, innal hajjaj azabullah. Sesungguhnya hajat ini adalah termasuk azab Allah untuk kita, kata beliau. Fala tudafi'u azabullah biaidikum. Jangan kalian tolak, ya, jangan kalian lawan azab Allah dengan tangan kalian. Artinya jangan kalian perang, jangan kalian lawan hajat maksudnya. Jangan kalian tolak, jangan kalian lawan azab Allah dengan tangan kalian. Walakin alaikum al-istiqanah wat tadarru. Tapi kalian hendaknya tunduk, kemudian tadarru, merendahkan diri. Walakin alaikum al-istiqanah wat tadarru. Tapi hendaklah kalian tunduk dan merendah diri. Artinya tetap taat begitu. Jangan lawan. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, beliau nukil ayat surah Al-Mu'minun ayat 76. Walaqad akhadnahum bil adzab famastakanu lirabbihim wama yatadarrun. Sungguhnya kami telah mengadab mereka, tapi mereka tetap tidak tunduk dan tidak tadarru, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi solusinya adalah kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tunduk, ya, kepada perintah Allah. Dalam hal ini kita tidak keluar, ya, dari pemimpin yang sah. Jadi ini ucapan daripada Imam Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi kita ulangi apa kata beliau supaya kita jelas dalam hal ini, kita tidak ikut-ikutan dalam ikut memerangi, baik itu dengan lisan, terlebih lagi dengan senjata. Jadi sesungguhnya kata beliau hajat ini adalah azab Allah. Maka jangan tolak azab Allah dengan tangan kalian, tapi hendaklah kalian tunduk dan merendah diri. Hendaklah kalian tunduk dan merendah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tadi kita bacakan surah Al-Mu'minun ayat 76. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau dalam kitabnya Minhaj Al-Muslim, kata beliau, walihadza istaqarra ra'yu ahli sunnati ala tarkil qital fil fitnah. Oleh karena itu pandangan, pendapat imam-imam ahlus sunnah wal jamaah itu telah tetap, ya, telah tetap. Maksudnya disepakati, sepakati untuk tidak ikut berperang ketika fitnah, Lil ahadits as-sahihah tsabitah an Nabi SAW, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Wasaru yadhkuruna hadza fi aqaidihim wa ya'muruna bis sabri ala jawril a'immati wa tarki qitalihim. Oleh karena itu mereka ulama-ulama al-sunnah jamaah, ulama salaf menyebutkan hal ini, masalah ini di dalam akidah mereka, di dalam kitab-kitab akidah mereka. Dan mereka memerintahkan, ini ulama-ulama al-sunnah jamaah memerintahkan agar tetap sabar. Agar tetap sabar di atas kezaliman, pemimpin-pemimpin, dan tidak memerangi mereka. Nah, ini adalah ucapan yang jelas dari dari Syekhul Islam menyimpulkan bagaimana pandangan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Dan juga hadis-hadis lain yang berkaitan dengan taat kepada pemimpin, di mana kita pun melihat itu semua sebagai dasar kita. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Ini kata Nabi sallallahu, walaupun mereka mengambil hartamu dan memukulmu, ya tetap taat kepada pemimpin. Dan juga Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita tentang pemimpin yang zalim ini adalah hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan, ya, di dalam jasad manusia. Hati-hati mereka adalah hati syaitan di dalam jasad manusia. Nah, ini adalah gambaran pemimpin yang zalim, namun tetap Nabi SAW menyebutkan tetap taat kepada mereka. Oleh karena itu, ketetapan pendapat Ahlus Sunnah Jamaah ini adalah ketetapan yang sahih, yang benar untuk kemaslahatan kita semua. Dan masalah ini sering kita sampaikan, dan fakta-fakta
kita pun lihat fakta yang bisa kita baca dari kitab-kitab sejarah ataupun yang kita alami sendiri sebagai pelaku sejarah sekarang. Karena kita melihat langsung bagaimana keadaan-keadaan negeri yang melakukan pemberontakan-pemberontakan, melakukan khuruj, ya keluar daripada pemimpinnya, sehingga sampai sekarang negeri tersebut tidak tenang, sampai sekarang negeri tersebut masih kacau balau dan seterusnya. Nah, kita tinggal di Qatar di sini, kemudian yang pernah tinggal di Qatar juga ketika terjadi revolusi istilahnya, ya terjadi pemberontakan atau demonstrasi Spring Arab Spring yang kita lihat keadaannya yang di Yaman, keadaannya di Syria, keadaannya di Libya, Tunisia, dan yang lainnya, negeri-negeri tersebut masih dalam keadaan kacau balau. Nah, Nabi SAW nyata-nyata menyebutkan man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Nah, dan barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku, kata Nabi, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'u al-amira faqad ata'ani. Barang siapa yang tunduk, ya, taat kepada pemerintahnya, kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang tidak taat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Nah, jadi dalil-dalilnya, sisi pendalilannya, jadi intinya maslahat dan mafsadatnya itu sangat-sangat dipertimbangkan melalui dalil-dalil yang ada, sehingga khuruj, keluar daripada pemimpin ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Ini adalah pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat ulama yang ada. Dan fakta-faktanya pun demikian. Nah, kemudian khuruj, keluar daripada pemimpin, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ini tentu sifat daripada khawarij. Ya, sifat daripada khawarij. Yang namanya khawarij adalah suatu kelompok yang mudah keluar daripada pemimpinnya karena mereka tidak setuju kepada pemimpinnya, maka disebut khawarij. Nah, yang pernah kita sebutkan bahasanya. Nah, khawarij itu ya ada dua yang pernah kita sebutkan. Ada khawarij yang zahir, yang nampak, yang langsung keluar dengan senjata memberontak. Ada khawarij al-qa'diyah. Khawarij al-qa'diyah itu khawarij yang duduk, yang tidak keluar, dan ini pernah kita sampaikan. Jadi kalau yang keluar memberontak ya dengan senjata langsung. Kalau yang duduk ya dengan lisannya. Dengan lisannya menyebarkan kebencian kepada pemimpin, sehingga orang-orang pun mengikuti ucapannya, dan orang-orang ikut keluar memberontak dengan senjata. Oleh karena itu, khawarij al-qa'diyah, khawarij yang duduk saja, ini lebih berbahaya daripada khawarij yang memberontak secara langsung. Karena kalau memberontak secara langsung, dihabisi, selesai. Dan itu kata Nabi SAW. Jadi tidaklah akan muncul khawarij, melainkan akan dihancurkan. Kata Nabi SAW, akan dihancurkan. Jadi setiap kali mereka muncul, Allah hancurkan. Setiap kali mereka muncul, Allah hancurkan. Tapi kalau yang al-qa'diyah, yang duduk, karena ini berkaitan dengan pemimpin, berkaitan dengan pemikiran, dan juga sembunyi-sembunyi. Jadi ini pun sangat-sangat sekali lagi berbahaya, dan di antara dua jenis khawarij ini lebih berbahaya mereka. Oleh karena itu bentuk-bentuk keluar daripada pemimpin, ya, bentuk-bentuk keluar daripada pemimpin adalah keluar dengan lisan, baik secara langsung dia menyatakan aku tidak mengakui pemimpin tersebut, atau menyebarkan kebencian kepada pemimpin. Terutama sekarang di zaman kita mudah sekali untuk menyebarkan kebencian kepada pemimpin-pemimpin, baik dengan melalui sosial media yang ada ataupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini adalah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf.
Jadi kata beliau rahimahullahu taala, kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. Nah, oleh karena itu di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah, sifat yang benar adalah mendoakan mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka, bukan malah mendoakan keburukan. Dan salah satu di antara bentuk ketulusan, keikhlasan kita, kalau memang benar-benar kita ingin Allah merubah negeri tersebut menjadi negeri yang lebih baik, maka tentu doa yang paling ditujukan adalah doa agar Allah merubah pemimpinnya dengan pemimpin yang baik dan juga memberikan dia sifat akhlak yang baik, kemudian memberikan mereka pendamping-pendamping yang baik, menteri-menterinya dan seterusnya. Artinya doa kebaikan lah begitu. Nah, adapun semata-mata benci, kemudian demonstrasi, kemudian selanjutnya mengata-ngatai, ya tentu ini tidak ikhlas di dalam menasihatkan pemimpinnya, tidak ikhlas. Nah, jadi orang yang benar-benar ikhlas adalah orang-orang yang di samping dia boleh atau bisa menasihati pemimpinnya, maka dia pun ikuti hal tersebut dengan doa, ya doa kebaikan untuk sang pemimpin. Jadi masalahnya betapa banyak di antara kita yang melupakan pemimpin kita ketika kita berdoa. Itu banyak sekali di antara kita yang melupakannya. Ya, ketika dia salah, pemimpin tersebut salah, sangat mudah untuk kita ingat, lalu kita pun membicarakannya. Kita membicarakannya, kemudian kita menggibahnya, lalu kita menghasut orang untuk membencinya, dan itu sangat-sangat luar biasa dosanya tentunya, dan ini termasuk kabairudz dzunub. Ghibahnya lain, menghasutnya lain, dan naudzubillah boleh jadi termasuk ke dalam khuruj, secara dia tidak secara dia tidak sadar. Baik, kata beliau, kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. Dah tadi kita sebutkan, ya, barang siapa yang keluar daripada pemimpin shibron, maka dia kematiannya termasuk kematian jahiliyah, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, sifat di antara sifat-sifat seorang muslim, seorang yang bermanhaj salafi adalah mencintai pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya. Yang namanya seorang pemimpin sebagaimana halnya manusia tidak terlepas daripada kesalahan-kesalahan. Di luar itu, kalaupun terjadi kesalahan dan seterusnya, maka hendaknya kita jangan putus-putus doa. Dan lagi pun sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka apabila kesabaran, ya sabar, maka hatta yastarih al-bar wa yustarah min al-fajir. Jadi itu semua kata Nabi SAW, sabar, taat kepada pemimpin sampai orang yang baik, ya orang-orang yang sabar, orang yang baik itu yastarih, istirahat, tenang, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan dibuat mereka akan dibuat tenang dengan meninggalnya orang-orang yang fajir. Jadi inilah gelombang kehidupan. Jadi kehidupan ini tidak ada yang tetap, tidak ada yang tetap di satu tempat, tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita sabar, kalau kita taat, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi berapalah umurnya orang-orang yang zalim ini, lalu meninggal orang zalim. Kemudian datang orang zalim lagi, kalaulah kita sebut datang orang zalim lagi, meninggal lagi, dan seterusnya. Jadi tidak akan tetap. Dan fakta sejarah yang kita baca dari kehidupan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sangat jelas sekali. Dari berapa khalifah yang zalim meninggal, selanjutnya Allah mengganti mereka dengan khalifah yang mencintai, menyukai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena itu kita selama ini kita tidak sabar dalam menghadapi ujian. Kita ingat tadi ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, innal hajjaj adabullah, fala tudafi'u adaballah biaidikum. Jadi hajjaj ini adalah bentuk daripada azab Allah kepada kita. Ya, jangan tolak, jangan lawan azab tersebut dengan tangan. Jadi tidak bisa. Jadi hendaknya kita tadarru, tunduk, merendah diri kepada Allah, sabar, karena pada akhirnya mereka-mereka tersebut, orang-orang zalim tersebut akan hilang.
Ya. Orang-orang zalim yang zaman sekarang ya tidaklah menzalimi tidaklah lebih daripada kezaliman Firaun, dan kekuatan Firaun itu sangat-sangat luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan Firaun, mematikan Firaun. Apalagi kita ini ibarat mengulang-ulang sejarah, mengulang-ulang sejarah. Jadi orang-orang banyak meninggal, datang kembali generasi dan seterusnya, kita hendaknya berpikir seperti itu. Jadi selama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersabar, maka selama itu kita bersabar. Ya, dan sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana halnya ketaatan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang mereka sanggupi. Maka dalam ibadah kalau kita tidak sanggup pun Allah ringankan. Allah maafkan kita kalau kita tidak sanggup dalam beribadah. Begitu juga dengan pemimpin yang zalim. Kita tidak sanggup untuk menasihati dia secara langsung, ya, dan dia pun tidak dengar, kan kita tidak mampu untuk merubah perilaku mereka. Jadi maknanya kita tidak mampu. Jadi kalau sudah kita tidak mampu, akhirnya kita pun harus sabar. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan sabar ini adalah hal yang sangat-sangat dituntut. Adapun isti'jal, ya, tergesa-gesa, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka hukumannya adalah orang ini tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingin buah yang manis, tapi dipetik sebelum masak. Akhirnya apa? Bukan manis yang didapatkan, tapi buah yang tidak manis tentunya. Baik. Jadi ini sekali lagi akhwat semuanya, jadi seluruh bentuk khuruj, ya, keluar daripada pemimpin baik yang langsung maupun tidak langsung, maka bagi kita hendaknya kita jauhkan sejauh-jauhnya. Dengan lisan, ya, kemudian demonstrasi dan yang lainnya. Memang kita sebutkan, kita tidak bisa sebutkan orang yang mencela pemimpin, ya, tidak suka kepada pemimpin, lalu kita sebut khawarij, tidak bisa. Lalu kita sebut kau telah keluar, tidak bisa. Tapi ini untuk diri kita sendiri agar kita terjauh darinya. Begitu juga dengan demonstrasi, kita tidak bisa sebut orang yang demonstrasi itu khawarij langsung, tidak. Dan juga kita tidak bisa sebut orang yang demonstrasi itu kita sebut kamu telah keluar daripada pemimpin, tidak bisa juga. Namun kehati-hatian kita dalam hal ini harus kita benar-benar jaga. Makanya kita tidak ikutan komen sana sini, komen sama sini. Kemudian kita tidak ikut demonstrasi sana sini. Ya, kenapa? Karena untuk menyelamatkan diri, karena kita tidak mampu dalam hal ini untuk merubah secara langsung. Dan juga sistem yang ada, kebanyakan negeri sekarang kan sistem demokrasi, ya, sistem demokrasi. Oleh karena itu walaupun demonstrasi ini adalah kebanyakannya dari negeri kafir. Oleh karena itu masyayikh kita, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Shalih Fauzan yang masih hidup sekarang, itu tidak membenarkan demonstrasi walaupun diizinkan oleh pemimpin, walaupun diizinkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena mafsadatnya banyak sekali. Mafsadatnya itu pasti ada. Minimal susah untuk sholat, kemudian memudaratkan orang lain, jalan jadi jam, ya. Kemudian namanya perkumpulan orang banyak, ya, perkumpulan orang banyak pasti memudaratkan diri dari segi agama, susah untuk sholat, atau yang lainnya, memudaratkan orang lain atau fasilitas yang ada di situ. Dan betapa banyak bukti-bukti yang ada yang kita lihat. Selama itu kalau istilahnya demonstrasi damai, itu pun mudaratnya ada. Apalagi demonstrasi yang tidak damai, yang rusuh. Dan ini tentu sangat-sangat fatal. Lagi semuanya itu adalah maslahat dan mafsadat. Jadi sekali lagi, walaupun demonstrasinya itu diizinkan oleh pemimpin, kemudian juga walaupun bentuknya damai, ya, tidak rusuh, itu pun semua yang sahih adalah
tidak dibenarkan menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih, yaitu aqidatus salaf dalam hal ini. Baik. Jadi doa, kata beliau, kita tidak mendoakan keburukan bagi mereka, maknanya kita doa kebaikan dan tidak berlepas diri dengan tidak taat kepada mereka. Karena apa bahayanya tadi? Kematiannya mati jahiliyah, kemudian kata Nabi SAW, la tas'al anhum, jangan tanya tentang mereka. Kemudian kita berkeyakinan bahwa mentaati mereka sepanjang dalam ketaatan kepada Allah adalah wajib, berdasarkan tadi kita sebutkan hadis-hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Kemudian tadi waman ata'al amir faqad atani, kata Nabi SAW. Barang siapa yang taat kepada pemimpin maka dia telah taat kepadaku. Waman asal amira faqad asani. Barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin maka dia telah tidak taat kepadaku, kata Nabi SAW. Oleh karena itu hukumnya wajib, tapi batasannya adalah selama tidak memerintah kepada kemaksiatan. Kita berkeyakinan, kata beliau, bahwa mentaati mereka sepanjang dalam ketaatan kepada Allah. Ini batasannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sepanjang dalam ketaatan kepada Allah adalah wajib. Selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat. Kita tetap mendoakan kebaikan untuk mereka berupa kebaikan jiwa dan kesehatan. Jadi kesehatan jiwa, akhlaknya, imannya, gitu. Kesehatan dari segi zahirnya tetap sehat, dan juga kita mendoakan pendamping-pendampingnya, penasihat-penasihatnya itu juga menjadi orang-orang yang baik. Intinya kita mendoakan kebaikan. Dan itu yang dicontohkan oleh imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah, Imam Ahmad terutama, ya, ketika dihukum oleh Ma'mun pada waktu itu, beliau sama sekali tidak mendoakan keburukan kepada Al-Ma'mun, namun beliau hanya berdoa agar auratnya tidak nampak. Kemudian itu juga yang disebutkan oleh imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah yang lain, di mana mereka, kalaupun mereka seandainya mereka memiliki doa yang mustajab, satu saja doa mustajab mereka akan peruntukkan untuk pemimpin, karena baiknya pemimpin itu nanti akan berdampak pada kebaikan kemaslahatan rakyatnya. Sekali lagi, akidah ini benar-benar kita pegang, dan sebagai salah satu di antara ciri-ciri tentu di zaman ini, ya, ciri-ciri di zaman ini, kalau kita ingin melihat orang yang betul-betul berpegang kepada manhaj salaf, maka poin terhadap pemimpin ini menjadi rujukan. Poin terhadap pemimpin menjadi rujukan, karena banyak di antara poin-poin yang ada yang menjadi timbangan kita, ya, terhadap seseorang. Ya, timbangan kita terhadap seseorang adalah bagaimana pandangannya terhadap iman, ya, berkaitan dengan asma wal ahkam yang pernah kita sebutkan. Kemudian berkaitan dengan takdir, bagaimana pandangannya. Kalau tersilap, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan-jangan dia Qadariyah, jangan-jangan dia Jabriyah, jangan-jangan dia Murji'ah, Mu'tazilah. Jadi masalah iman, masalah takdir, kemudian masalah sahabat Nabi SAW, masalah sahabat Nabi SAW. Kemudian masalah pemimpin. Kemudian kalau kita tambah, kita rincikan lagi masalah pelaku dosa besar. Masalah takfir. Ini semua kalau kita pelajari dari kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah Jamaah, Aqidatus Salaf yang juga alhamdulillah pernah kita pelajari, maka poin-poin tersebut akan jelas bagi kita, dan itu sebagai ukuran bagi kita untuk mengukur seseorang, apakah seorang itu berada di atas Ahlus Sunnah Jamaah, berada di atas Aqidatus Salaf, berada di atas manhaj salaf apa tidak. Baik kawan kita, terlebih lagi kepada ustadz-ustadz yang sekira kita akan menuntut ilmu kepadanya. Oleh itu tidak heran kita ingat ucapan Imam Ibn Sirin rahimahullahu taala, innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian daripada agama, maka cek dari mana kalian menuntut ilmu, kalian mengambil ilmu. Jadi apa yang pernah kita pelajari dari masalah-masalah akidah yang ada, itu pegang baik-baik. Karena apa yang kita dapatkan daripada para ulama, dari kitab mereka, dari penjelasan para ulama kita, maka itulah prinsip. Jadi barang siapa yang tidak sejalan dengan itu, maka pasti ada apa-apanya. Kita tidak boleh menuduh secara langsung, tapi ya sewajarnya lah kita curiga. Sewajarnya lah kita curiga, selanjutnya kita baru kalau kita ingin dekat dengan dia, kita tanya begitu.
Dari mana belajarnya? Kita tanya apa maksudnya dalam bab ini. Nah, kalau kita mau ada diskusi. Ya, itu pun kalau kita mampu lagi ya. Kalau kita tidak mampu ya jangan coba-coba untuk diskusi, apalagi berdebat. Selanjutnya nanti tersesat. Nauzubillah min dzalik. Baik. Akhwat akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini dia masalah khuruj ya, keluar daripada pemimpin, kemudian juga masalah memerangi sesama kaum muslimin. Sekali lagi ini bertentangan dengan manhaj salaf. Baik, kemudian poin yang ke-73, kemudian 74 dan selanjutnya rasanya kita pending ya bahasanya pada pertemuan depan insyaallah taala. Nah, jadi kita cukupkan bahasan kita sampai pada poin yang ke-72. Maka insyaallah pada pertemuan depan poin yang ke-73 insyaallah kita akan bahas. Kalau ada pertanyaan, nah. Yang gaji Ustaz, biasa Khawarijnya bukan. Ya, kalau Khawarij ya, kalau Bughat itu adalah pemberontak biasa, belum tentu Khawarij. Nah, kalau Khawarij ini diikuti dengan keyakinannya. Diikuti dengan keyakinan dan akidah-akidah mereka begitu. Tapi biasanya kalau Bughat tidak. Kalau Bughat tidak. Nah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.